Shalom teman-teman, gimana kabarnya kalian pada hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya teman-teman. Oke teman-teman, pada pagi hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau lebih serius lagi, mari kita mau angkat pujian. Andaikan kau harus memilih Tuhan. Kasih setiamu Tuhan lebih dari hidupku, jalan-jalanmu ya Tuhan terbaik bagiku. Dari semua yang kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu. Selamanya ku akan menyembahmu Tuhan. Mari kita mau angkat jadi dari awal. Kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu Tuhan lebih dari hidupku, jalan-jalanmu ya Tuhan terbaik bagiku. Dari semua yang kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu,
harus memilih. Tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya Kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu. Selamanya ku akan menyembahmu, Tuhan. Mari teman-teman, kita mau bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk pagi ini Tuhan Yesus. Kiranya sebentar kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Pakai kami Tuhan Yesus, agar setiap firman yang dapat kami terima menjadi rema dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya, shalom teman-teman Starlight dan juga semua teman-temannya lagi nonton video ini. Sebelumnya gue mau ngucapin selamat hari Minggu ya semuanya, selamat hari Minggu. Udah hari Minggu lagi ya, gak kerasa. Dan ini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tadi kita sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kini saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semuanya siapkan hati, semuanya fokus. Karena ketika kita fokus dalam mendengarkan firman Tuhan, di situ berkat Tuhan pasti ada. Oke, hari ini kita akan ngebahas suatu hal, suatu pertanyaan lah ya. Anak muda nih sering bertanya-tanya nih soal hal ini. Selain anak muda kan sering bertanyanya tuh kayak apa ya? Dia bisa nggak ya suka sama aku? Dia bisa nggak ya jadi pacar aku? Pokoknya hal-hal yang kayak gitulah yang sering ditanyain sama anak-anak muda. Tapi ini nggak kalah penting. Ini anak-anak muda juga sering nih bertanya soal ini. Apa? Yaitu adalah khawatir. Wajar gak sih? Nah, menurut teman-teman yang di rumah, khawatir itu wajar gak sih? Jawabannya boleh disimpan dulu dalam hati, nanti kita akan bahas. Terkadang kita sebagai manusia itu suka banget ya yang namanya khawatir. Ya gimana ya, karena kita tuh gak tahu besok tuh bakal terjadi apa. Besok tuh harus bakal bagaimana. Bahkan 5 menit ke depan pun kita gak tahu bakal terjadi apa. Sehingga kita sebagai manusia itu memiliki ketakutan-ketakutan itu sendiri gitu loh. Apalagi kita nih anak muda, ada aja yang dikhawatirin. Entah kehidupan kita suka dikhawatirin, ketika kita ada masalah kita suka khawatir. Apalagi kita nih lagi menjalani masa new normal ya teman-teman. Pasti banyak dari teman-teman, bahkan gue sendiri pun kayak rada khawatir sih sama keadaan new normal ini. Terus juga ketika kita kuliah atau sekolah, itu kita juga memiliki kekhawatiran sendiri. Terus yang paling sering dikhawatirin juga nggak kalah populer gitu ya, itu soal percintaan. Ada anak muda yang mulai khawatir lah soal masalah percintaan. Tapi ada juga mungkin di sini sebagian teman-teman ada yang aduh ngapain sih masalah cinta dikhawatirin gitu loh. Ada yang masa bodoh lah, sebagian teman-teman mungkin ada yang masa bodoh soal masalah percintaan kalian, gak khawatir. Tapi percaya gak sih teman-teman, kalau di antara kalian juga tuh pasti ada yang khawatir masalah percintaan gitu, pasti ada gitu. Kok dia udah punya pacar, aku belum? Kok dia gak suka-suka sama aku? Khawatir, takut, iya gak sih? Terus itu masalah percintaan yang suka dikhawatirin. Apalagi, nah yang ini nih, top. Nomor 1 lah ya, paling atas lah ya dia. Yang paling populer, yang paling top, yang sering dikhawatirkan oleh anak-anak muda itu adalah masa depan. Siapa sih di sini yang nggak pernah khawatir soal masa depannya? Pasti pernah. Gue juga pernah khawatir soal masa depan. Takut masa depan gue gak sesuai sama yang gue inginkan, belok. Takut juga gak sesuai dengan apa yang gue usahakan selama ini. Takut juga gak sesuai dengan apa yang gue doakan selama ini. Nah nanti masalah masa depan kita bahas kapan-kapan ya. Kita balik lagi ke pertanyaan awal. Khawatir wajar gak sih? Nah teman-teman yang udah jawab nih ya. Khawatir itu wajar kalau di luar Tuhan. Kalau di dalam Tuhan tidak wajar. Kata siapa bilang? Nah nih teman-teman, saatnya kita baca firman Tuhan. Tuhan ini bilang
di Matius 6 ayat 34. Sebenarnya dari ayat Sebenarnya dari ayat 25 Tuhan itu udah ngebahas soal hal kekhawatiran. Nanti teman-teman bisa baca ya. Cuma kita mau highlight di sini di ayat 34. Di sini Tuhan bilang, "Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok punya kesusahannya sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari." Di sini Tuhan tegaskan, di sini Tuhan bilang janganlah, bukan sebaiknya. Di sini kata jangan itu berarti larangan dan sesuatu hal yang gak boleh kita lakukan. Tuhan di sini tegas, janganlah kamu khawatir. Tapi kita seringkali anak Tuhan khawatir soal masa depan kita, soal percintaan kita. Pokoknya soal apapun tuh ya, anak muda tuh sering banget khawatir gitu loh. Terus sebagai manusia wajar dong Kak, atau wajar dong kalau kita khawatir. Karena kan kita nggak tahu besok gimana gitu. Kalian tahu nggak sih kalau kalian khawatir itu tuh membatasi diri kalian untuk maju, untuk berkembang, dan dari khawatir itu tuh bisa menciptakan rasa-rasa insecure kalian gitu loh. Dan kalian tuh nggak bisa melangkah ke depan. Terus aku kasih tahu nih ya. Alasan kenapa khawatir itu membatasi diri kalian untuk maju. Yang pertama, karena hal yang dikhawatirkan itu belum tentu terjadi teman-teman. Hal yang kamu khawatirkan, ketakutan itu cuma ilusi di pikiran kamu. Belum tentu terjadi, bahkan bisa nggak terjadi gitu loh. Ketika kalian mencoba, ketika kalian udah kayak terjun gitu loh. Oh ternyata nggak kayak begini ya. Gue pernah punya pengalaman takut banget setiap kali gue kan gue pelayanan sebagai WL ya, gue tuh takut ketika mau melayani Tuhan, ketakutan khawatir, aduh takutnya gak bagus suaranya meleset, takutnya gak, penyembahannya gak dapet, itu takut banget. Tapi ketika udah memotivasi diri dan berpikiran positif, kita bisa gitu loh. Sebenarnya ketakutan itu tuh cuma ada di pikiran kita, nggak bener-bener nyata gitu loh. Terus yang kedua, khawatir itu nggak ngehasilin apa-apa teman-teman. Kalau kalian khawatir kalian nggak mencoba dan nggak tahu hasilnya kayak gimana. Tuhan juga bilang nih di ayat Matius 6 ayat 27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Gak ada hasil. Semakin kalian khawatir, semakin takut, gak ada hasilnya. Kalian gak mendapatkan pengalaman gitu loh. Terus jadi beban pikiran aja, gak bakal maju gitu. Tapi ketika kalian memotivasi diri kalian, oh gue bisa, kalian pasti bakal berani untuk mencoba gitu loh. Gak khawatir, gak berdiam diri di dalam kekhawatiran kalian aja. Terus yang ketiga, teman-teman harus percaya Tuhan itu tahu apa yang kamu butuhkan. Tuhan itu ngerti apa yang ada di dalam hati kamu, ada apa yang ada di dalam pikiran kamu, itu Tuhan tahu. Cuma ibaratnya gini teman-teman. Teman-teman nih mau minta handphone lah ya. Kan kita sekarang butuh banget yang namanya handphone ya. Teman-teman mau ganti handphone nih. Mama papa sebenarnya tahu kalau kamu tuh butuh handphone. Apalagi kan suka ngeliat kalian main HP, mungkin HP-nya rusak, dia tahu. Tapi kalau kalian gak ngomong, apakah dia tahu gitu? Maksudnya kayak tiba-tiba dibeliin HP gitu. Pokoknya tuh sama kayak Tuhan. Kalau misalnya kita cuma diem aja, kita gak berdoa, kita gak minta sama Tuhan, ya Tuhan gak tahu kalian mau apa. Ya Tuhan gak tahu pergumulan kalian, ya Tuhan gak tahu kekhawatiran kalian apa. Jadi terkadang tuh manusia juga suka, Tuhan gak peduli sama gue. Tuhan tuh gak tahu, katanya Tuhan maha tahu gitu. Ya gimana? Orang kalian aja tuh gak pernah komunikasi sama Tuhan. Kalian gak pernah curhat sama Tuhan. Kayak Tuhan hari ini begini, aku khawatir banget nih kayak gini, takutnya begini. Kan Tuhan jadi tahu. Tapi ketika kalian diem aja, enggak lah, Tuhan juga tahu kok apa yang gue rasain. Tuhan cuma minta waktu kalian untuk berkomunikasi sama Dia gitu loh. Sebenarnya Tuhan tahu, cuma Tuhan mau lihat usaha kamu seberapa. Terus yang keempat, hari esok itu punya kesusahannya sendiri. Kalian gak perlu pikirin, sehari tuh memiliki porsi kesusahan dan kesenangannya masing-masing gitu. Makanya
Hari ini happy banget, besok belum tentu karena kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Hari ini sedih banget, galau banget, chat aku di read doang sama gebetan aku. Belum tentu besok masih di read doang, siapa tahu udah dibaca. Nah, kayak gitu, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Gak berlarut-larut kayak gitu loh teman-teman. Percaya aja, makanya doain. Nah, terus kan tadi ada 4 ya. Kenapa khawatir itu membuat diri kita nggak maju? Aku ulang lagi, yang pertama tuh yang dikhawatirkan belum tentu terjadi. Yang kedua, kalau kalian khawatir, kalian gak menghasilkan apa-apa. Yang ketiga, Tuhan tuh tahu yang kalian butuhkan, so kalian ngapain khawatir gitu. Yang penting kalian harus berkomunikasi sama Tuhan. Kasih tahu Tuhan, Tuhan ini yang aku khawatirin, aku mau ini. Supaya Tuhan bantu, Tuhan pasti bantu. Yang keempat, hari esok punya kesusahan sendiri, sudah punya porsi masing-masing. Jadi ngapain kalian khawatir gitu loh. Tuhan tuh sudah merancang masa depan kalian, hari ini tuh Tuhan tahu kalian harus begini, besok bakal begini, Tuhan tuh udah tahu. Yang penting kita terus berharap sama Tuhan. Terus poin pentingnya adalah, terus gimana caranya gak khawatir? Gimana nih kita supaya gak khawatir? Yang pertama yang pasti harus kalian lakukan adalah percaya dan berharap sama Tuhan. Kalian pernah gak sih percaya sama seseorang? Kayak misalnya kasih tahu rahasia nih sama seseorang. Pasti kalian juga kayak, gak apa-apa deh percaya sama dia. Gak bakal kenapa-napa kok. Atau barang nih kalian titipin. Kalian percaya nih sama orang ini. Gak apa-apa, gak bakal dia apa-apain. Sama kayak hidup kita. Hari besok, lusa, seminggu depan, bulan depan, bahkan tahun depan, itu kita sudah percayain ke Tuhan, ya udah biar Tuhan yang bekerja. Dan selalu ingat teman-teman, jangan pakai kekuatan kalian sendiri, karena hasilnya bakal nihil dan gak sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Pokoknya hasilnya tuh ada aja yang gak enak gitu. Kenapa? Karena kita gak berharap sama Tuhan. Jadi mulai sekarang teman-teman harus belajar berharap sama Tuhan, harus belajar untuk terus percaya sama Tuhan. Hal khawatir itu wajar banget. Kenapa? Karena Tuhan itu sayang sama kita. Tuhan tuh mau kita tuh selalu berkomunikasi sama Dia. Kita deket sama Dia. Makanya Tuhan izinkan hal kekhawatiran itu terjadi supaya apa? Kita ngobrol sama Tuhan. Kita kasih tahu Tuhan ini, Tuhan itu. Tuhan tuh senang banget ketika teman-teman selalu datang sama Dia. Apalagi di masa-masa kayak gini nih. Gak ada alasan teman-teman untuk gak menyembah Tuhan. Gak ada alasan teman-teman untuk nyiapin kayak 5 menit aja dari 24 jam satu hari. Kalian harus punya waktu sama Tuhan. Cuma 5 menit loh. 5 menit pun Tuhan tuh udah kayak, oh seneng banget, ya ampun anak aku ngomong. Oke, jadi kalian harus percaya dan berharap bahwa masa depan kita itu sudah Tuhan rencanakan sebaik mungkin. Gak perlu khawatir. Apapun kekhawatiran teman-teman, Tuhan tahu. Tuhan cuma minta kamu libatkan Tuhan gak dalam semua hal. Terus yang kedua, itu tadi lagi hal yang kamu khawatirkan itu belum tentu terjadi. Dan yang terakhir, motivasi diri kalian sendiri bahwa kamu tuh bisa, kamu tuh mampu, dan kamu mau untuk ngejalanin hal yang kamu takutkan, hal yang kamu khawatirkan. Karena percaya deh teman-teman, ucapan kita itu penuh dengan kuasa. Ketika setiap pagi kalian bilang, gue bisa, gue akan ngelakuin ini, gue akan ngelakuin itu. Dan jangan lupa kalian tetap berdoa saat teduh pagi sama Tuhan. Di situ Tuhan bekerja. Di situ Tuhan nyata dan rasanya enak aja gitu. Karena kita percaya, kita mengandalkan Tuhan. Oh enggak, Tuhan tuh gak pernah tinggalin gue. Tuhan gak pernah ngebiarin gue sendiri. Kita jadi lebih tenang untuk ngejalanin hari-hari, gak khawatir. Tuhan kasih hikmat kita selalu kalau di sekolah. Dalam percintaan juga Tuhan kasih hikmat. Masa depan juga pasti Tuhan kasih hikmat dalam usaha-usaha kita. Yang penting percaya aja sama Tuhan dan terus mengandalkan Tuhan. Jangan lupa terus berkomunikasi juga sama Tuhan. Oke teman-teman, segitu aja sharing dari gue. Pokoknya selalu ingat, andalkan Tuhan, libatkan Tuhan dalam apapun yang jadi rencana-rencana kalian. Apapun yang kalian inginkan, libatkan Tuhan selalu. Oke, kita berdoa untuk firman Tuhan ya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang luar biasa pada hari ini. Setiap kami boleh diberkati dan ajar kami Tuhan untuk terus mengandalkan Engkau. Dan ajar kami untuk terus dekat
berdekat dan bersandar hanya kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kami, biar Engkau yang lindungi setiap kami, jagai kesehatan kami, lingkupi kami Tuhan Yesus, biar kemanapun kami pergi Tuhan, kami boleh mendapatkan kesehatan, kami boleh mendapatkan hikmat-Mu Tuhan Yesus. Dimanapun kami berada, kami boleh menjadi berkat, kami boleh menjadi teladan buat siapapun, buat orang-orang yang kami temui ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami sangat mengucap syukur. Haleluya. Amin.